بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya. Kemudian semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian nanti dengan baik. Pada pertemuan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kitab Tauhid karya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang disertai dengan syarahnya oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Kita sudah sampai pada bagian akhirnya, di mana Syekh Ahmad mencoba untuk menjelaskan bahwasanya pada masa akhir zaman didapatkan orang-orang yang mereka mengucapkan la ilaha illallah sementara mereka masih mengibadahi yang selain Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau berkata, wa ma aktsarul mukhalifina fil azminatil akhirah li hadzal syarr. Alangkah banyak orang-orang yang menyelisih pada masa-masa belakangan ini terhadap syarat ini.
yaitu meniadakan yang selain Allah dan hanya menetapkan peribadatan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Fatajidul wahida minhum yaqulu la ilaha illallah wa huwa ya'budu ghairallah. Maka engkau mendapati salah seorang di antara mereka mengucapkan la ilaha illallah sementara dia masih mengibadahi yang selain Allah. Mu'taqidan fihi jalban naf'i wa daf'ad dhurr. Dalam keadaan meyakini pada yang selain Allah itu bisa meraih kemanfaatan dan menolak bahaya. Wa ma'a dzalik yusalli wa yaz'umu annahu muslim. Bersamaan dengan itu dia tetap salat dan menyangka bahwa dirinya adalah seorang muslim. Ya. Sangat ironis sekali. Bal man takallama fit tauhid wa naha an ibadatil qubur wal adrihati was sadati wal awliya'i qalu hadza yubghidul awliya. Bahkan orang-orang yang berbicara mengenai tauhid dan melarang dari mengibadahi kuburan-kuburan, makam-makam, para juru kunci dan wali-wali, mereka mengatakan orang ini adalah orang yang membenci para wali. Bal tajidu ba'dahum da'iyatan lisyirki billahi azza wa jalla. Bahkan engkau dapati sebagian mereka penyeru kepada perbuatan syirik kepada Allah azza wa jalla. Wa huwa ma'a dzalika yusalli wa yaqum wa yaz'umu annahu muslim. Sementara bersamaan dengan itu dia masih salat, dia masih berpuasa, dan dia menyangka bahwa dirinya adalah muslim. Walakinnahu yaqbidu an-nuzura allati nazara biha lil waliyil fulani. Akan tetapi dia masih memegang nazar yang dinazarkan dengannya atau yang dia nazarkan dengannya untuk wali tertentu. Wa yujiru man istajarahu fima la yaqdiru alaihi illallah. Dan dia melindungi siapa yang minta perlindungan kepadanya dalam perkara-perkara yang tidak dimampu kecuali oleh Allah. Artinya dia menerima kalau dilakukan perbuatan syirik kepadanya. Dia menerima kalau ada orang yang bernazar kepadanya. Dia menerima kalau ada orang yang minta tolong dalam perkara yang tidak dimampu kecuali oleh Allah kepadanya. Kesimpulannya bahwa dia masih menerima perbuatan syirik yang diarahkan kepadanya. Bal ya'til wahidu minal 'ammah alladzina tu'bidu li ha'ula'i as-sadanah fayadkhulu tahta saririh wa yasjudu li dzalika as-sadin wa yatlubu minhu shifaa'a maridih aw radda dhallatihi aw hidayata zawjatihi aw an-nasra 'ala 'aduwwihi fayata'ahhadu lahu dzalika as-sadinu bi anna Allah 'azza wa jalla sayaf'alu lahu dzalika asy-syai' al-matlub. Bahkan salah seorang dari kalangan awam yang mereka diperbudak oleh para juru kunci itu, lantas dia masuk ke bawah tempat tidurnya dan sujud untuk juru kunci itu dan meminta daripada juru kunci itu kesembuhan orang yang sakit di keluarganya, atau untuk bisa mengembalikan barang hilangnya, atau
untuk bisa mengarahkan, memberi hidayah kepada istrinya, atau memberikan pertolongan kepada musuhnya, atas musuhnya, fayata'ahadu lahu dzalika sadinu, maka sang juru kunci menjanjikan kepadanya bi anna Allah azza wa jalla sayaf'alu lahu dzalika syai'al matlub, bahwasanya Allah azza wa jalla akan melakukan hal itu untuknya, akan melakukan hal yang diminta itu untuknya. Artinya, tatkala ada orang awam yang datang kepadanya, sujud kepadanya, meminta kepadanya agar disembuhkan orang yang sakit di antara keluarganya, atau dikembalikan barang hilangnya, atau diberi hidayah istrinya, atau diberi pertolongan atas atau untuk mengalahkan musuhnya, maka sang juru kunci menjanjikan kepada orang awam yang telah sujud kepadanya dan minta kepadanya hal-hal tersebut, bahwa Allah pasti akan menunaikan itu karena dia mau sujud dan mau minta sama sang juru kunci. Ya. Jadi seolah-olah sang juru kunci makam atau juru kunci kuburan ini adalah wakil daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun dia berhak untuk mendapatkan ibadah dan dipanjatkan kepadanya permohonan dan doa. Wa ka'annama yata'ahadu 'ala ibnihi aw qaribihi alladhi yamunnu 'alaihi, seolah-olah dia berjanji kepada anaknya atau kerabatnya yang dia beri nafkah. Ya. Seolah-olah segala urusan itu adalah perkara yang berada di tangannya. Jadi sang juru kunci ini berlagak seolah-olah dia punya hak kepengaturan di alam ini. Ya. Sehingga apa yang diminta kepadanya, dia akan mampu untuk melakukannya. Ya. Sehingga orang-orang yang datang kepadanya semakin yakin bahwa apa yang mereka lakukan terhadap juru kunci, yang berupa perbuatan sujud, yang berupa perbuatan nazar, yang berupa perbuatan menyembelih, atau yang selain itu adalah perkara yang benar. Ya. Karena sang juru kunci menjanjikan bahwa hal itu akan terjadi karena dia mampu untuk memberikannya. Ala falyattaqillah haula'il ladzina masaqathumus sufiyyah. Kata beliau rahimahullah, hendaklah bertakwa kepada Allah. Haula'il ladzina masaqathumus sufiyyah, orang-orang yang mereka telah diubah keyakinannya oleh orang-orang sufiyah. Artinya yang menyebarkan ajaran ini di kalangan mereka adalah ahlu tasawuf, ya. Di mana mereka membuat kaum muslimin beribadah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan alasan bahwa peribadatan kepada yang selain Allah itu dalam rangka mencintai wali, menghormati orang yang saleh, mengagungkan orang yang dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian mereka kuatkan dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan wali. Barang siapa yang memerangi wali Allah, memusuhi wali Allah, maka berarti dia memerangi dan memusuhi Allah. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, sebagaimana dalam hadis qudsi, hadis Abi Hurairah. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka berarti aku kumandangkan kepadanya perang. Ya, demikian Allah menyatakan dalam hadis qudsi. Ya. Maka orang-orang yang awam menjadi takut. Ya. Siapa yang tidak takut untuk berperang kepada Allah, berperang melawan Allah? Ya. Ini menjadi alasan bagi mereka
untuk membuat manusia melakukan perbuatan syirik, minta kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, bernadar untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah dengan alasan memuliakan, mengagungkan, menghormati al-auliya. Dan ini tersebar luas di kalangan orang-orang yang telah diubah keyakinannya oleh tasawuf. Nah, maka tatkala sebuah wilayah, sebuah negeri, sebuah tempat dikuasai oleh ahli tasawuf, fama dhannuka bihim? Kira-kira apa yang engkau duga terhadap mereka? Realita yang ada menunjukkan di berbagai negeri muslim bahwa setiap ahli tasawuf menguasai suatu daerah, suatu tempat, suatu wilayah, maka kesyirikan akan merajalela. Yaitu peribadatan-peribadatan kepada yang selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, termasuk negeri dan negara kita yang tercinta ini, Indonesia Raya. Cengkraman kuku at-tasawuf, as-sufiyah demikian kuat, sehingga sampai pada tingkat apa yang pada hakikatnya adalah syirik dianggap sebagai tauhid. Apa yang pada hakikatnya adalah bid'ah dianggap sebagai sunnah. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang-orang yang menyuarakan tauhid, menyuarakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian dianggap sebagai orang-orang yang memusuhi al-auliya. Dan ini sudah lagu lama istilahnya. Sudah usang, klasik. Karena semenjak zaman dahulu, semenjak masa lampau, mereka selalu menyuarakan hal ini kepada orang-orang yang ingin menegakkan tauhid. Bahkan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyinggung tentang permasalahan ini dalam Al-Usulus Sittah pada asal yang pertama, prinsip yang pertama, di mana beliau menyatakan bahwa telah terjadi perubahan zaman sehingga permusuhan kepada syirik dianggap sebagai penghinaan kepada al-auliya. Penghinaan kepada al-auliya. Nah, oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita harus menjelaskan kepada umat ini apa sesungguhnya at-tauhid. Walaupun mereka mengatakan apa yang mereka katakan. Sebab dengan tauhid maka umat ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memang pada mulanya orang-orang yang awam termakan dengan pemahaman at-tasawuf dikarenakan pembicaraan-pembicaraan mengenai ar-raqaiq, pembicaraan-pembicaraan mengenai masalah kelembutan jiwa, ya, masalah zuhud, masalah akhlak, masalah adab, ya. Namun di balik itu semua, mereka menyimpan pemahaman yang sangat mengerikan, pemahaman yang sangat menjijikkan, yaitu pemahaman syirik. Dan mereka membangun ini di atas asyubuhat. Dan sebagian mereka menguatkan pemahaman ini dengan al-falsafah yang ada di kalangan mereka. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, qala Syekh rahimahullah, ala falyattaqillaha haula'i alladhina
masafathum as-sufiyah. Maka hendaklah bertakwa orang-orang yang telah diubah keyakinan mereka oleh as-sufiyah. Faja'alu ma'allahi alihatan ukhra, sehingga mereka menjadikan bersama Allah sesembahan-sesembahan yang lain. Liyattaqullah azza wa jal, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah azza wa jal. Wal yatruku ma hum alaihi minasyirki billah, dan hendaklah mereka menjelaskan dan hendaklah mereka meninggalkan apa yang mereka berada di atasnya berupa perbuatan syirik kepada Allah azza wa jalla. Wa ibadatit tawaghit, dan peribadatan kepada tauhid, yaitu segala sesuatu yang disembah, diikuti dan ditaati selain Allah tabaraka wa taala. Nah, dan cara yang paling ampuh atau kiat yang paling ampuh untuk bisa menepis pemahaman-pemahaman as-sufiyah adalah dengan menerangkan at-tauhid. Barangkali pada sebagian tempat, bahkan mungkin pada banyak tempat, kita tidak bisa langsung untuk menyerang mereka atau menjelaskan kesesatan para tokoh mereka, karena itu sangat riskan dan permasalahan yang sangat sensitif yang membangkitkan kemarahan awamun nas, karena kuatnya cengkraman as-sufiyah di tengah-tengah masyarakat muslimin. Oleh karena itu, cara yang paling tepat atau kiat yang paling ampuh adalah dengan menjelaskan, menerangkan apa itu at-tauhid. Ya. Berdasarkan Al-Quran wal hadis. Ayatnya demikian, hadisnya seperti ini. Penjelasan para ulamanya demikian. Ya. Sehingga manusia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang sumbernya adalah wahyu dan mana yang sumbernya adalah hawa nafsu. Barakallahu fikum. Qala wa illa fa innahum qad unziru bin naril hamiyah. Jika mereka tidak melakukannya, mereka telah diperingatkan, telah diancam dengan neraka yang sangat panas. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhuqu falan nazidakum illa azaba, maka rasakanlah oleh kalian, maka tidaklah kami menambahkan kepada kalian melainkan azab. An-Naba ayat yang ke-30. Faman amana billah wa kafara bima yu'badu min dun usima damuhu wa maluh, maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan ingkar dengan segala yang disembah dari selain Allah, terpelihara darahnya dan hartanya. Artinya bahwa dia adalah seorang yang muslim, mukmin. Qala wa yakunu hisabuhu ala rabbih subhanahu wa ta'ala, dan kemudian perhitungannya terserah dikembalikan kepada Allah Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Nah, baik buruknya tergantung kepada amalannya setelah itu. Illa annahu maw'udun bi khair. Akan tetapi kata beliau bahwasanya seorang yang beriman kepada Allah dan ingkar dengan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, dia mendapatkan janji dengan kebaikan. Hukum asalnya dia adalah orang yang mendapatkan janji kebaikan. Qala Allah Ta'ala, wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Yunus ayat yang kedua, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwasanya mereka mempunyai keutamaan qadama sidqin, memiliki kelebihan
'inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Yunus ayat yang kedua. Baik. Jadi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan daripada bab ini dengan segala ayat dan segenap hadis yang telah kita baca disertai dengan keterangan-keterangannya, bahwa tafsir tauhid atau tafsir tauhid adalah menyerahkan segala ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, kemudian meninggalkan segala ibadah untuk yang selain Allah tabaraka wa taala, mengimani Allah tabaraka wa taala dan ingkar kepada yang selain Allah. Nah, kemudian setelah kita menyelesaikan bab ini, barakallahu fikum, dan setelah kita mengetahui makna at-tauhid mujmalan secara global, secara garis besarnya, maka inilah saatnya kita masuk ke dalam at-tafasil, rincian-rincian dari tauhid yang telah dijelaskan maknanya secara global tadi. Naam, secara global kita telah tahu bahwa yang namanya tauhid menyerahkan segala ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan segala ibadah kepada yang selain Allah. Bentuk konkretnya apa? Rinciannya bagaimana? Nah, bab-bab yang berikutnya ini akan menjelaskan secara rinci, secara detail apa yang dimaksud dengan tauhid yang telah kita pelajari maknanya secara global tadi. Qala Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi kitabih Kitab At-Tauhid, babun min asy-syirki labsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'i. Bab termasuk daripada perbuatan syirik memakai al-halqah, sesuatu yang dilingkarkan di bagian tubuh, wal khayt, benang, wa nahwihima, serta yang sejenis dengan keduanya, li raf'il bala' au daf'i, untuk menolak bala, menolak petaka, atau untuk mengangkat petaka atau menolaknya. Saya ulangi, li raf'il bala au daf'i, untuk mengangkat atau menghilangkan petaka atau menolaknya. Nah, dan ini adalah perkara-perkara yang sangat penting di dalam tauhid. Mungkin banyak dari kalangan kita, atau bahkan semua kita sudah memahami dan sudah mengerti apa at-tauhid mujmalan, pengertian at-tauhid secara global. Namun rincian-rinciannya inilah yang sangat penting untuk kita pahami. Ya. Karena jangan sampai kita menganggap bahwa diri kita adalah muwahhidin dalam keadaan kita tidak mengerti bahwa kita bukan muwahhid dengan makna yang sesungguhnya, bukan muwahhidin dengan makna yang sesungguhnya. Ya. Karena sebagaimana yang disebutkan di dalam pepatah, ad-da'awi laysat laha bayyinat, segala pengakuan-pengakuan yang tidak memiliki bukti, maka yang demikian itu adalah ad-da'awi, yakni hanya sekedar pengakuan-pengakuan saja. Baik. Beliau menyatakan bab termasuk daripada syirik memakai al-halqah, memakai sesuatu yang dilingkarkan di bagian tubuh, wal khayt, dan benang, wa nahwihima, dan yang semacam keduanya, li raf'il bala' au daf'i, untuk menolak al-bala'
atau untuk menghilangkan al-bala, petaka, atau menolaknya. Pernyataan beliau minasyirik, termasuk daripada perbuatan syirik, artinya bahwa ini adalah bahagian daripada syirik. Bukan syirik itu hanya ini saja, tapi termasuk dari bahagian syirik adalah perbuatan ini. Pernyataan beliau liraf'il bala'i au daf'i, untuk menghilangkan petaka atau menolaknya, antara keduanya ada perbedaan. Untuk menghilangkan bala artinya apa? Untuk menghilangkan bala, menghilangkan petaka setelah terjadinya. Artinya sudah terjadi petaka itu, maka untuk menghilangkannya, mengangkatnya, maka sebagian orang melakukan perbuatan syirik ini, yaitu dengan mengikatkan benang atau sesuatu yang dilingkarkan di bagian tubuh, sehingga petakanya hilang, penyakitnya hilang. Ya. Atau untuk menolaknya. Ya. Maksudnya apa untuk menolaknya? Yaitu untuk menangkalnya. Artinya untuk menangkalnya sebelum terjadinya. Ya. Maka sebelum terjadi al-bala, sebelum terjadi petaka itu, ya, sebagian orang melakukan perbuatan syirik ini, yaitu memakai sesuatu yang dilingkarkan atau benang atau yang semacamnya di bagian tubuhnya sehingga petaka itu tidak terjadi pada dirinya. Maka keduanya adalah perbuatan syirik. Ya. Ini yang dimaksud oleh bab ini. Qala wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dharrin hal hunna kashifatu dharri. Al-ayah. Katakanlah, apakah pendapat kalian terhadap apa yang kalian panjatkan doa dari selain Allah? In aradani Allahu bi dharrin, jika memang Allah menginginkan bahaya terhadapku, hal hunna kashifatu dhurri, apakah mereka mampu untuk menyingkap, menghilangkan bahaya itu? Al-ayat, yakni dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-38. Artinya dengan ayat ini Al-Musannif rahimahullah ingin menegaskan, adakah yang selain Allah tabaraka wa ta'ala yang bisa menangkal bala atau menghilangkan bala? Ya. Ayat ini telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghujat orang-orang musyrik yang suka menangkal bala atau menghilangkan bala dengan melakukan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dengan meminta kepada yang selain Allah tabaraka wa ta'ala, dengan meyakini keramat sesuatu yang selain Allah tabaraka wa ta'ala. Allah katakan kepada mereka, afara'aitum ma tad'una min dunillah, ya. Apa pandangan kalian terhadap apa yang kalian panjatkan doa dari selain Allah? Ya. Yakni apa pendapat kalian tentang berhala-berhala kalian? In aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrih, jika memang Allah menginginkan bahaya terhadapku, apakah mereka mampu untuk menyingkap bahaya tersebut, menghilangkan bahaya tersebut? Jawabannya adalah tidak. Karena mereka semua adalah makhluk-makhluk Allah yang tidak akan kuasa melawan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, qala an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatan min sufrah. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'a rajulan, melihat seorang lelaki, fi yadihi halqatan min sufr,
seorang lelaki yang di tangannya ada sesuatu yang dilingkarkan dari sufur, yaitu dari tembaga. Dari tembaga. Faqala ma hadhihi. Maka beliau bertanya, apa ini? Apa lingkaran yang kau letakkan di tanganmu ini? Qala minal wahina. Orang itu menjawab, ini minal wahina. Artinya sesuatu yang melindungi dari penyakit, yang melemahkan. Faqala inzahha. Maka beliau bersabda, tanggalkan lingkaran ini, lepaskan dia. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena sungguhnya sesuatu yang melingkar di tanganmu ini la taziduka illa wahnan, tidak akan menambahkan kepadamu melainkan hanya kelemahan saja. Artinya ketika engkau memakai benda yang seperti ini, bukannya engkau tambah kuat, tapi engkau tambah lemah. Bukannya engkau tambah kebal, tetapi engkau tambah lemah. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena sungguhnya dia tidak akan menambahkan kepadamu melainkan hanya kelemahan saja. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Maka sungguhnya engkau, jika engkau meninggal dalam keadaan sesuatu yang melingkar di tanganmu ini ada pada dirimu, ma aflahta abadan, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Karena perbuatan ini adalah syirik. Kalau orang yang melakukan perbuatan syirik, maka dia di hari kiamat nanti tidak akan mendapatkan nasib, tidak akan mendapatkan keberuntungan apa-apa. Tempat kembalinya adalah api neraka kekal abadi selamanya. Qala rawahu Ahmadu bi sanadin la ba'sa bihi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang la ba'sa bihi. Wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa aqarrahu adh-Dhahabi wa rawahu bi nahwihi aidan an Abi Amir Al-Kharraz anil Hasan, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban kemudian Al-Hakim, dan disepakati pula oleh Az-Zahabi, dan diriwayatkan yang sejenisnya, yang semisalnya dari Abi Amir Al-Kharraz dari Al-Hasan. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, qala walahu an Uqbah bin Amir marfu'an, dan baginya pula dari Uqbah bin Amir secara marfu', yakni diambil dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Barang siapa yang menggantungkan sebuah tamimah, sebuah jimat, maka Allah tidak akan memberikan kesempurnaan untuknya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Dan barang siapa yang menggantungkan sebuah wada'ah, semacam jimat juga, maka Allah tidak akan membiarkannya. Wa fi riwayah, dalam sebuah riwayat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan sebuah tamimah, sebuah jimat, faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan juga oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan beliau menyatakan haditsun sahihul isnad.
dan Az-Zahabi juga mensahihkannya sebagaimana dalam Talqisul Hadis. Baik. Qala wal ibni Abi Hatim an Hudzaifah, dan bagi Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah yakni Ibn al-Yaman, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma, bahwasanya Hudzaifah melihat ada seorang yang di tangannya digantungkan benang khayt min al-humma untuk menangkal penyakit demam. Faqata'ahu, maka Hudzaifah memotongnya. Ya, Hudzaifah memotongnya. Wa tala qaulah, kemudian beliau membacakan firman Allah tabaraka wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Yusuf ayat yang 106. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan mereka adalah orang-orang yang musyrik. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan menggantungkan halqah, melingkarkan sesuatu pada bagian tubuh, atau menggantungkan benang pada bagian tubuh untuk menghilangkan bala atau untuk menangkal bala, ini sebagaimana yang dinyatakan oleh al-muallif rahimahullah merupakan termasuk daripada perbuatan syirik. Namun syirik yang mana? Syirik besarkah atau syirik kecilkah? Al-jawab bahwa perbuatan ini mungkin untuk menjadi syirik yang besar, sebagaimana juga bisa menjadi syirik yang kecil. Ya. Kapan dia menjadi syirik yang besar dan kapan pula menjadi syirik yang kecil? Menjadi syirik yang besar, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tatkala orang yang menggantungkannya atau melingkarkannya di bagian tubuhnya meyakini, perhatikan ini, meyakini bahwa apa yang dia gantungkan dan apa yang dia lingkarkan di bagian tubuhnya itu mampu dengan sendirinya menolak bala atau menangkal bala, menghilangkan bala atau menangkal bala, menghilangkan bala setelah terjadinya atau menangkal bala sebelum terjadinya. Maka ini adalah syirkun akbar, syirik yang besar, karena dia telah mempersekutukan Allah dalam perkara rububiyah. Ya. Berarti dia meyakini di alam ini ada yang punya kuasa selain Allah tabaraka wa taala. Ya. Ini berarti syirik yang besar yang mengeluarkan daripada Islam. Sahibuhu kafir kharijun 'anil millah. Ya. Dan bisa pula sebagai syirik yang kecil. Kapan menjadi syirik yang kecil? Perbuatan ini menjadi syirik yang kecil apabila yang menggantungkan benang atau yang melingkarkan sesuatu di bagian tubuhnya ini atau yang semacam itu meyakini, perhatikan, meyakini bahwa apa yang dia gantungkan, apa yang dia lingkarkan di bagian tubuhnya itu hanya sebab. Paham semua? Hanya sekedar sebab, dan dia masih meyakini bahwa yang bisa mendatangkan manfaat atau yang menolak madarrat, menolak bahaya itu semata-mata Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang selainnya. Lalu bagaimana dengan benda ini? Benda yang dia gantungkan atau yang dia lingkarkan di bagian tubuhnya, dia yakini sebagai sebab saja. Dengan sebab dia menggantungkan atau melingkarkan hal itu di bagian tubuhnya, Allah menolak bahaya daripadanya. Ini adalah syirik yang kecil. Dia tidak menetapkan adanya yang kuasa selain Allah di alam ini, tetapi dia telah menjadikan sebab sesuatu yang tidak merupakan sebab, la syar'an wala qadaran. Bukan sesuatu yang bisa dianggap sebab, tidak secara syar'i, secara hukum syariat, dan tidak pula secara ketentuan Allah di alam ini. Tidak secara syariat,
karena Allah tidak pernah mengajarkannya di dalam syariatnya, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya di dalam syariatnya. Seperti hadis-hadis yang telah kita baca. Maka tatkala dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, padahal di dalam syariat justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya, ini adalah jalan menuju syirik. Ya. Nah, dan tidak pula sebagai sebab secara takdir, secara ketentuan Allah di alam ini. Kenapa? Karena tidak ada keterkaitan dan tidak ada hubungan langsung yang bisa dibuktikan secara pengalaman ataupun uji coba bahwa ada hubungan antara apa yang dia gantungkan, apa yang dia lingkarkan di bagian tubuhnya dengan bala yang ingin dia tolak atau yang ingin dia hilangkan. Berarti dia telah menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal bukan sebab secara ketentuan Allah di alam ini. Sebab Allah menentukan di alam ini segala sesuatu yang menjadi sebab dan melahirkan akibatnya, itu ada keterkaitan langsung, hubungan erat antara sebab dengan akibatnya. Sebagai contoh, tatkala kita makan, kita langsung kenyang. Ada nggak keterkaitannya? Ada, karena kita memasukkan sesuatu ke dalam perut kita yang merasa lapar. Tatkala kita merasa dahaga, kita minum. Ya. Kemudian hilang dahaga kita. Ini adalah akibat. Sebabnya apa? Kita minum. Ada nggak hubungan antara kita minum dengan hilangnya dahaga? Ada, karena kita memasukkan air ke dalam kerongkongan kita yang menghilangkan dan melenyapkan dahaga kita. Sekarang kalau ditanya, apa hubungannya antara seorang menggantungkan benang, menggantungkan jimat, menggantungkan suatu benda di bagian tubuhnya, kemudian dia tidak sakit? Apa hubungannya? Tidak bisa dibuktikan secara alamiah. Ya. Tidak bisa dibuktikan secara alamiah. Allah tidak menjadikan padanya hukum sebab dan akibat. Fahim semua? Maka tatkala orang itu menjadikan ini sebagai sebab, berarti dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Dan menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, ini adalah jalan menuju kesyirikan. Karena secara terselubung di dalamnya mengandung keyakinan bahwa dia merasa adanya kekuatan gaib yang ada pada benda itu, sehingga punya pengaruh terhadap apa yang dia inginkan. Nah, ini yang dikhawatirkan, sehingga dia akan menjadi jalan menuju syirik. Namun selama dia masih meyakini bahwa yang menolak dan menghilangkan bala itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, syiriknya masih kecil. Dia baru hanya sekedar sarana yang akan menghantarkan kepada keyakinan syirik. Ya. Tapi kalau sudah sampai pada tingkat dia meyakini bahwa benda-benda itu dengan sendirinya mampu untuk menghilangkan bala tanpa Allah Tabaraka wa Ta'ala, fahadha syirkun akbar. Itu adalah syirik yang besar. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bab ini sesungguhnya adalah bab yang sangat menarik dan banyak pembahasannya yang perlu kita bahas insyaallah secara detail di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan di dalam kesempatan ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita diharapkan ataupun dipanggil untuk memintakan doa pada Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam doa-doa kita ataupun di dalam kesempatan-kesempatan kita yang mustajabah, memintakan pertolongan bagi saudara-saudara kita Ahlus Sunnah di Yaman, di Dammam secara khusus. Ya. Karena mereka sekarang dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan. Dan
paling tidak adalah doa daripada kita, semoga mereka ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala atas musuh-musuh mereka dari kalangan Syiah, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memenangkan Ahlus Sunnah di atas musuh-musuh mereka, memenangkan Al-Muwahhidin di atas musuh-musuh mereka, baik secara fisik ataupun secara hujjah wal bayan. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang tentunya paling mampu untuk kita lakukan adalah memanjatkan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai bukti walas kita kepada sesama Ahlus Sunnah. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tafadhalu hafizakumullah.